pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah nyanyikan lagu Mars ID, yang keempat adalah doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Dr. Diswanda Nurisa, yang kelima akan ada sambutan dari Ketua Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular PBID oleh Dr. Agus Dwi Susanto. Yang keenam, sambutan Ketua Umum PBID dengan Dr. Muhammad Abdi Kumaidi. Yang ketujuh, materi pembicara langsung yang akan dimoderatori oleh Dr. Haji Zakaria Ansyori. Dan nantinya akan kita akhiri dengan penutupan. Baik, kita akan buka dulu acaranya. Dengan bacaan basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kembangkan ilmu bersama
Selanjutnya, acara doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Dr. Riswanda Nurisa. Untuk Dr. Nirwanda Nurisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beragama non-Muslim, untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita, seraya menundukkan kepala dan merenungkan, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami hari ini. Semoga dengan kehadiran kami di webinar update terkini COVID-19 yang diselenggarakan oleh bidang kajian penyakit menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, acara webinar ini sangatlah besar arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia, makhluk terbaik yang Kau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapat manfaat, sebesar-besarnya manfaat pada webinar hari ini. Allahumma ya Kudus yang menentukan masa depan, kiranya melalui webinar ini Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, guna menghadapi situasi yang sudah Engkau takdirkan bagi kami di masa depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa sejawat-sejawat kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun. Berikanlah mereka yang telah mendahului kami tempat terbaik di surga Firdaus bersama keluarga-Mu, bersama para nabi, para anbiya, dan para kekasih-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami berdoa, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa lam ta'lam min ta'wilil hadis fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah anta wali fid dunya wal akhirah anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa akhikni bis salihin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal gina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa bermanfaat. Acara selanjutnya
adalah sambutan dari Ketua Bidang Pengkajian Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia kepada Dr. Agus Dwi Santoso, spesialis paru konsultan. Dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Nugroho. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Dr. Adib, para pembicara yang hadir pada siang hari ini, Dr. Atila, Prof. Amin, Dr. Elina, dan moderator Dr. Zakaria, serta seluruh teman-teman dari ID, cabang dari seluruh Indonesia, dan tentu dari berbagai profesi hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberikan kesehatan, bisa mengikuti webinar kali ini. Ini adalah webinar yang pertama kali diselenggarakan oleh bidang kajian penanggulangan penyakit menular yang kita sampaikan kepada ID untuk diselenggarakan. Pada Ketua Umum, kami mohon maaf supaya memang kita menyelenggarakan webinar ini lebih cepat, mengingat kondisi saat ini COVID kita ketahui secara perlahan mengalami kenaikan kasus setiap hari, dan sekarang bahkan kasus aktifnya sudah ribuan ya. Dan tentu kita perlu melihat beberapa aspek sebagai tenaga medis, bagaimana kajian secara aspek epidemiologik, kedepannya seperti apa, dan juga ya upaya preventifnya. Yang kedua tentu kajian klinis, bagaimana kita menata laksana pada pasien itu apakah sama dengan yang sebelumnya. Dan yang terpenting memang kita harus tahu apakah varian ini BA4, BA5 sebagai penyebab dari kenaikan kasus di Indonesia. Bagaimana kira-kira sifat-sifat dari virus ini, tentu kita harus mendengarkan dari para ahli langsung dan pakar di bidangnya mengenai hal ini. Ini merupakan salah satu modal sebagai dokter yang langsung menangani pasien itu di lapangan, sehingga kita harus update bagaimana menanganinya sesuai dengan kondisi saat ini. Demikian sambutan dari saya sebagai Ketua Bidang Pengkajian Penyakit Menular, dan semoga acaranya berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, dan tentunya dapat kita aplikasikan kepada masyarakat yang dapat kita edukasi untuk bisa dikurangi risikonya terpapar COVID-19, dan juga bisa berguna bagi kita apabila ada pasien yang positif bagaimana menanganinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Untuk Dr. Adib, dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera kepada seluruh guru besar, para senior, teman sejawat sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, khususnya kepada pengurus bidang penanggulangan penyakit menular, Dr. Agus Dwi selaku Ketua Bidang, dan juga anggota ada Dr. Zakaria, Dr. Erlina, dan yang lainnya yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Tak lupa juga kepada para narasumber, Prof. Amin, terima kasih. Kemudian ada juga dinda saya, Dr. Atoilah, juga hadir pada kesempatan hari ini. Dan saya juga tadi lihat ada Prof. David Mulyono juga hadir pada webinar hari ini. Ada beberapa senior juga yang saya kenal yang juga hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Dan tak lupa juga kepada seluruh teman sejawat dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Luar biasa informasi dari kami, khususnya dari bidang penyakit menular yang sebenarnya kita buat mungkin dalam 2-3 hari, tapi responnya luar biasa sehingga yang hadir pada kesempatan siang hari ini sudah hampir 800 peserta, dan ini menunjukkan memang kita semuanya masih ingin mendapatkan update terkait dengan perkembangan COVID-19, terkait juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit menular, pandemi, dan endemi, yang ini menjadi satu hal yang menurut kami menjadi tugas tanggung jawab kami Ikatan Dokter Indonesia
untuk memberikan satu pembelajaran pada seluruh anggotanya, dan juga pada kesempatan kali ini kami selalu mengingatkan kepada seluruh teman sejawat untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan seperti halnya yang sudah kita buat dalam buku standar pedoman perlindungan dokter dalam upaya supaya kita semuanya tetap sehat. Jangan ada lagi yang sakit, jangan ada lagi yang wafat. Kita sudah kehilangan cukup besar teman-teman kami, teman-teman kita, para guru-guru kita, sejawat kita, 752 yang sudah meninggal dikarenakan COVID dalam pandemi COVID ini, dan ini tentunya sebuah kehilangan yang cukup besar bagi kita semuanya, bagi bangsa dan juga bagi rakyat Indonesia. Dalam upaya pada siang hari inilah, melalui inisiatif yang sudah dibuat oleh teman-teman dari bidang penyakit menular sebagai bagian dari kepengurusan baru di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan ini nanti kita akan terus update ada hal-hal perkembangan terkait dengan baik itu COVID maupun penyakit-penyakit yang lain. Kami akan senantiasa memberikan update buat anggota, dan ini menjadi satu hal yang menurut kami menjadi sangat penting. Termasuk juga kami berharap kita teman-teman di daerah juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap waspada, untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemarin di konferensi pers kita sampaikan ada 9 rekomendasi. Dan rekomendasi ini tentunya adalah himbauan. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu bagian kajian yang akan dilakukan juga oleh pemerintah dan Satgas COVID untuk membuat sebuah regulasi yang ada. Himbauan-himbauan yang sudah kita buat tentunya itu adalah sifatnya untuk memberikan sebuah alert, warning, agar kita semuanya dan masyarakat Indonesia untuk tetap waspada karena pandemi belum selesai. Masih harus banyak yang harus kita lakukan. Masih harus kita mengejar target vaksinasi booster yang sampai sekarang masih 23%. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semuanya. Pandemi di Indonesia tidak akan selesai hanya dari pemerintah saja, tapi pemerintah harus kita bantu. Dari organisasi profesi, dari masyarakat profesi, dari seluruh stakeholder, baik itu kesehatan maupun yang lainnya, dan juga dari masyarakat sendiri sebagai garda terdepan. Dan upaya-upaya ini adalah sebagai upaya kita bersama untuk bisa menyelesaikan, dan ini akan menjadi modal sosial kita yang sangat kuat untuk kita siap dengan menghadapi segala permasalahan penyakit global, segala permasalahan penyakit yang berpotensi terkait dengan emerging disease maupun pre-emerging disease. Dan inilah tentunya menjadi satu bagian dari tugas organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia untuk memberikan satu masukan-masukan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan tetap selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa terus untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adib atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu diskusi yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Zakaria. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Zakaria. Dr. Zakaria bernama lengkap Dr. Haji Zakaria Ansyori, MMRS. Beliau kelahiran Malang 8 Juni 1964, beralamat di Lengkong, Kota Bandung. Untuk alumni, beliau pernah menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Maranatha, Kota Bandung, dan serta mengambil jurusan MMRS di Fakultas MM UNWIM Bandung. Beliau pernah menjadi dokter PTT di Puskesmas Culamega Tasikmalaya, Direktur Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari Kota Cimahi, dan DPP di Jalan Sindang Sari Barat nomor 4 Cimahi. Beliau merupakan Ketua ID Kota Cimahi
Ketua PPTI Kota Cimahi, Pengurus ID Wilayah Jawa Barat, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Pengurus PBID di bagian Sekretaris Bidang Kajian Penyakit Menular. Baik, kepada Dr. Zakaria, untuk waktu kami persilakan. Masih mute, Dok. Ya, terima kasih Dr. Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BPID, Dr. Adib Humaydi, SPOT. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar, Dr. Agus, sekaligus sebagai Ketua Bidang Kajian Penyakit Menular. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Dr. Amin, kemudian Dr. Erlina, Dr. Atoilah, serta para guru besar, senior, serta teman sejawat semuanya yang bisa hadir pada siang hari ini di webinar tentang update terkini COVID-19. Saya tidak akan memperpanjang pembukaan ini karena waktunya juga terbatas. Teman sejawat semuanya, kita akan mendengarkan 3 paparan dari 3 narasumber yang luar biasa. Dan pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Subandrio, SPMK PhD, dengan memberi tema karakteristik varian BA4 dan BA5, diagnosis dan potensi untuk varian baru berikutnya. Adapun sebelum beliau menyampaikan materinya, sedikit akan kami bacakan kurikulum vitae bagi beliau. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, memperoleh spesialis mikrobiologi klinik dari Institut dari UI juga, mendapatkan gelar PhD di bidang imunogenetika dari Universitas Osaka, Jepang. Dia juga pernah dari tahun 2000 sampai 2013 menjadi staf ahli dan kemudian Deputi Menteri Kementerian Riset dan Teknologi, Kepala Bagian Biologi Molekuler Eijkman 2014 sampai 2021. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Pelpunta Kemkes sejak 2021, Ketua Steering Committee ASEAN Partnership Emergency Infection Disease, kemudian juga sebagai anggota ITAGI Indonesia Teknologi Advisory Group for Imunisasi. Kepada Profesor kami persilahkan. Waktu 20 menit, Prof. Baik, terima kasih Dr. Zakaria. Ibu dan Bapak sekalian, sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Adib, sahabat saya, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit share perkembangan terkini dari sudut virusnya, ya, COVID-19, lebih khusus BA4 dan BA5. Izinkan saya untuk share screen. Kemudian sudah terlihat slide saya, ya. Baik. Ya, ini adalah judul yang diminta oleh panitia, karakteristik varian BA4 dan BA5, diagnostik dan potensi untuk varian berikutnya. Saya awali dengan slide ini untuk menunjukkan dari mana sih asalnya BA4, ya. Kalau kita lihat sebelah kiri, ya. Ini origin dari awalnya waktu SARS-CoV-2 itu muncul. Kemudian kita disibukkan oleh Delta, ya. Delta itu kemudian menjadi ada Delta plus dan sebagainya.
Tapi kita lihat dari origin ini ternyata juga muncul varian-varian lain, ya, ada alfa, beta, gamma, dan akhirnya omikron. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah omikron itu bukan turunannya delta, ya. Jadi walaupun nanti ada mungkin beberapa persamaan dan sebagainya, tapi dari sudut silsilahnya, omikron itu sebenarnya berasal dari percabangan yang lain. Nanti kita lihat di bukti molekuler epidemiologi nanti, ya, kita lihat. Nah, dari omikron itu kemudian muncullah yang menonjol adalah BA1 dan BA2. Dan kemudian dari BA2 itu muncul lagi yang sekarang menjadi pembahasan luas adalah BA4 dan BA5 dan juga BA2 12.1. Yang BA2 12.1 juga pernah sempat membuat kesibukan di beberapa negara, ya, tapi yang kemudian menonjol adalah BA4 dan BA5. Perkembangan ya, berikutnya kita lihat apa yang diamati sejauh ini, ya, BA4 dan BA5, ya. BA4 ini muncul atau dideteksi pertama kali di Afrika Selatan, ya, di daerahnya namanya Limpopo, 10 Januari yang lalu, ya, belum terlalu lama, ya. Kemudian BA5 kurang lebih sebulan kemudian, ya, Februari, juga di Afrika Selatan di KwaZulu Natal, dan penyebarannya, pertumbuhannya begitu cepat, ya, karena ternyata setelah diselidiki BA4 dan BA5 ini ditengarai memiliki kemampuan untuk menular lebih cepat, ya. Nanti kita lihat angka-angkanya, ya. Jadi dari existing Omicron yang ada, kita tahu Omicron sendiri dibandingkan dengan varian-varian lain itu menularnya lebih cepat. Tapi ini lebih cepat lagi dari Omicron, dan juga kemungkinan ini karena dia berhasil lolos dari kekebalan yang sudah terbentuk, ya, selama ini. Nah, sifat-sifat itu ternyata maaf, ada yang bocor. Ya, jadi sifat-sifat tadi itu disebabkan karena BA4 dan BA5 ini membawa beberapa mutasi yang menyebabkan dia punya sifat yang istimewa. Memang sebagian besar si BA4 dan BA5 itu mirip-mirip seperti BA2, ya, yang sebelumnya, tetapi ada tambahan mutasi lagi yang menyebabkan dia punya sifat tertentu. Namun yang berita bagusnya adalah bahwa BA4 dan BA5 ini tidak menunjukkan secara signifikan kaitannya dengan kasus-kasus yang berat. Jadi sebagian besar yang terinfeksi Omikron, ya, sejak dulu juga kita sudah tahu, itu gejala klinisnya sangat ringan, bahkan banyak yang tanpa gejala. Mungkin itu juga yang menyebabkan penyebarannya menjadi lebih luas, ya, karena orang yang tertular tidak merasa sakit sehingga dia kesana kemari, ya, tetap dalam kerumunan dan sebagainya. Nah, sifat yang cukup menonjol dari Omikron BA4, BA5 ini adalah dia bisa meloloskan diri dari antibodi yang ada, ya. Walaupun ditengarai bahwa antibodi pasca vaksinasi itu lebih baik daripada yang natural, ya, natural immunity, natural infection. Oke. Nah, kita lihat di grafik ini bagaimana dominasi dari varian-varian ini, khususnya BA4 dan BA5 dibandingkan dengan varian yang lain, ya. Kita lihat yang BA4 ini adalah yang warnanya orange, ya, orange tua. Yang BA5 ini orange muda.
dibilang kuning agak lebih tua ya. Nah, ini data ini diperlihatkan dari Afrika Selatan sih. BA4 lebih banyak daripada BA5 ya, tetapi kalau di Indonesia nanti kita lihat situasinya agak terbalik ya. Tapi di Afrika Selatan varian lain yang BA1, BA2 ini BA1 dan ini BA2 ya. Ini juga masih cukup banyak. Tapi tadi kita sudah lihat bahwa BA4 dan BA5 itu sebenarnya memang turunan dari BA2 ya. Tapi ada berbagai mutasi. Oke. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, kita ingat bahwa kita punya peak yang sangat signifikan di tahun lalu ya, bulan Juni ya, Juni 2021. Ini Juni-Juli ya, peaknya sangat tinggi dan ini didominasi oleh Delta. Tapi yang sekarang ini sejak tahun 2022 ini sudah didominasi oleh Omicron. Kita lihat di gambar sebelah kanan ini peralihannya yang biru tua ini menunjukkan dominasi Delta dan yang merah ini menunjukkan dominasi Omicron. Dalam beberapa minggu bahkan Omicron itu sempat mencapai 100% dari isolat yang dilaporkan. Nah, kondisi di Indonesia lagi terkait dengan BA4, BA5. Nah, kita lihat di sini nih. Tadi ini yang dia peak-nya ya. Ternyata tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Ketum, bahwa sekarang ada kenaikan kasusnya. Kita lihat belakang ini jumlah kasusnya menaik, ya, walaupun tidak semuanya, karena tidak semuanya dilakukan whole genome sequence, jadi kita nggak tahu sebetulnya persisnya ya, dan di luar sana itu apakah betul didominasi oleh BA4 atau BA5. Ya. Nah, tapi data yang saya ambil ya kira-kira sejam sebelum seminar ini, kita lihat BA4 ini sudah dideteksi ada 13 ya sampai saat ini ya. Itu ada 1 di Bali dan di Jakarta itu ada 12. Ya, sedangkan BA5 cukup banyak, nih ada 90 lebih. Dan yang paling banyak memang Jakarta ya. Jakarta juga Jakarta Selatan yang paling banyak. Kemudian ini ada DKI Jakarta tapi nggak disebutkan Jakarta mana ya. Tapi intinya adalah Jakarta yang paling banyak. Tapi ini juga bisa saja disebabkan karena di Jakarta paling intens sequencing-nya. Ya, kemudian kita lihat ada Jawa Barat ya. Jawa Barat juga ini ada yang Depok, ada Cimahi, ya. Kemudian beberapa daerah lain. Jadi intinya saat ini BA5 itu sudah cukup banyak di Indonesia. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut awal varian dari SARS-CoV-2, kemudian Delta, ya, Beta, Delta, nah, sampai kepada Omicron, BA1, BA2 ya di awal, kemudian sekarang ini kan tadi dilaporkan bulan Januari ya, sekarang udah bulan Mei, Juni. Kalau kita lihat sekilas saja, ini kelihatan bahwa puncak-puncak ini terjadi sekitar setiap kali 5 sampai 6 bulan. Ya, nah jadi itu ya nanti mungkin bisa kita pakai sebagai ya bukan pedoman pasti ya, tapi sebagai patokan saja untuk mengantisipasi terjadinya puncak-puncak baru baik oleh varian yang sama maupun varian yang berbeda ya, karena virusnya juga terus bermutasi. Tapi mudah-mudahan ya kita berharap puncak-puncak ini makin lama makin rendah dan makin panjang jaraknya satu sama lain. Oke. Tabel ini hanya merangkum mutasi-mutasi yang terjadi ya. Ini adalah lokasi dari mutasinya. Ini mungkin agak kelewat detail. Yang atas ini adalah varian-varian yang pernah dilaporkan. Saya tidak akan terlalu detail ke sini ya. Kita lihat yang berikutnya aja. Nah, mutasi-mutasi yang ada di BA4, BA5 ini memang unik ya.
tadi saya sudah singgung bahwa BA4 dan BA5 itu sebetulnya punya karakteristik yang mirip seperti ancestornya, yaitu BA2 lineage ya. Kecuali ada beberapa. Nanti kita lihat di slide berikutnya lebih jelas barangkali. Yang menarik adalah yang sering kita bicarakan adalah delisi dari di posisi 6970 ya di protein ya. Ini yang menyebabkan Omikron waktu itu menjadi sulit untuk dideteksi dengan beberapa kit PCR ya. Jadi beberapa kit PCR menunjukkan hasil yang negatif untuk S ini karena ternyata ada delisi, ada asam amino yang hilang di posisi 6970 ini. Ya. Nah, tapi yang BA4 ini ternyata dia tetap ada ya. Di BA2 ini sempat tidak ada delisinya. Ya. Jadi kalau yang Omicron lain ada delisi, kemudian turun jadi BA2, delisinya nggak ada, tetapi yang BA4 dan BA5 delisi itu ada lagi. Ya. Kemudian ada beberapa posisi lagi. Nanti kita lihat ini ada yang menarik adalah L452R dan F486V. Ini punya peran khusus, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, saya akan lanjutkan aja. Nah, di sini di rangkuman ini kita bisa melihat ya, ini Omicron BA1, BA11, BA3, BA2, BA213, 212.1 dan baru BA4, BA5. Kita cermati ini posisi-posisi asam amino ya, mungkin agak ribet sedikit. Tapi saya mengajak ke teman-teman melihat ini yang delisi 6970. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa delisi ini pada BA4 dan BA5 muncul lagi, padahal di atasnya yang BA2 udah hilang. Ya, tadi yang nggak ada, tapi yang sebelumnya itu ada delisinya. Ya, jadi ini muncul kembali. Ini salah satu juga keunikan dari BA4, BA5. Kalau rangkaian lain memang ada sebagian besar sama, ya. Oke. Nah, kemudian untuk menegaskan kembali apa bedanya antara BA2, BA4 dan BA5, ya, apakah memang mereka cukup dekat kerabatnya, ya, sama atau enggak? Ternyata kalau kita lihat di phylogenetic tree-nya, ya, pohon filogenetiknya, ini jelas sekali antara BA2 yang biru ini dengan BA5 yang coklat ini dan BA4 yang kuning ini ternyata cukup jauh, ya, berbedanya. Ya, jadi walaupun sekali lagi BA4 dan BA5 itu sudah turunannya BA2, tetapi dia punya keunikan ya, sendiri sehingga bisa dipisahkan. Dia punya sifat yang berbeda dari BA2. Ya. Sekali lagi yang coklat inilah BA5 dan yang kuning inilah BA4. Ya, ini secara singkat menunjukkan bahwa ketiganya itu walaupun dekat tapi tidak terlalu dekat ya hubungannya. Oke. Nah, gambar ini juga mungkin pernah saya perlihatkan di beberapa pertemuan yang lalu. Ini adalah phylogenetic tree untuk isolat yang diperoleh di Indonesia. Yang bawah ini adalah waktu ya, dari awal sebelah kiri sampai sekarang ini April Mei ya, tahun 2022. Kita bisa melihat nih sebetulnya ada 3 kelompok ya. Ini 3 kelompok yang pertama kali ya, yang ditemukan, kemudian ada kelompok lain yang di sini. Nah, saat ini yang kita hadapi yang Omicron ini adalah di kelompok sini, yang kanan atas ini. Ya, jadi kita bisa melihat ini menegaskan lagi apa yang saya sampaikan di awal bahwa Omicron itu bukan turunnya Delta, ya,
Jadi dari awal ini udah cabangnya udah beda nih, ya. Jadi bukan cabangnya yang belakangan sebelumnya. Jadi bulan November Desember tahun lalu memang mulai muncul ini, ya, yang mengarah ke Omikron, ya. Sekali lagi ini deteksinya di Afrika Selatan waktu itu. Oke, nah tadi saya sudah singgung bahwa ada dua mutasi di BA4 dan B5 ya, L452R dan F486V. Secara bioinformatics kita bisa melihat bahwa pada BA4 dan BA5 itu memang ada tambahan mutasi di posisi ini. Ya. Ini adalah posisinya RBD, Receptor Binding Domain, yaitu yang bagian yang melekat pada ACE2 reseptor. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan ini juga secara skematis adalah RBD, di mana ditunjukkan yang hijau ini adalah bagian yang melekat pada ACE2 reseptor. Ya, nah yang warna-warna ini menunjukkan perubahan pada beberapa varian ya, ada BA2, ada BA11 dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat posisi F48V dan L452R ini di sini menambah variasi yang ada, dan ini ditengarai sebagai bagian yang berkontribusi meningkatkan afinitas ikatan si spike protein ini ke ACE2 reseptor, ya, karena dia meningkatkan hydrophobicity-nya sehingga dia melekat lebih kuat, ya. Itu yang menyebabkan dia salah satunya teorinya dia bisa menaikkan penularan. Oke. Nah, maaf Prof, 5 menit lagi. Baik, makasih. Nah, dampaknya apa ya? Jadi kita lihat tadi ada B1, BA2 dan BA3. BA3 ini sampai 345 sebetulnya ya. Ini rangkuman perbedaan mutasinya, tapi yang pasti kita lihat di gambar C yang bawah ini perubahannya ya, kalau ini dan ini ada yang wild type ya. Ini RO-nya reproduction number-nya adalah delta itu dan udah naik ya 3,2 sampai 8, sedangkan yang Omicron ini ya ternyata 3,2 kali lebih tinggi daripada delta ya. Nah, Omicron yang BA1, BA2 pun ada perbedaannya ya. Di yang BA1 ada 10% lebih tinggi, yang ini udah 13%. Ya, jadi kita lihat mutasi-mutasi memang berperan dalam penularan. Ya, nah gambar ini juga merangkum secara komprehensif sebetulnya bagaimana perannya mutasi-mutasi itu ya. Saya akan ya, saya coba zoom sedikit. Nah, kita lihat di sini perbedaannya antara Omicron dengan yang lainnya ya. Jadi kita lihat ada mutasi ya, Omicron di spike proteinnya. Ini menyebabkan dia peningkatan ikatan dengan ACE2 reseptor. Nah, tetapi ternyata juga kalau kita lihat antara Delta dengan Omicron, caranya mereka masuk ke dalam sel juga berbeda. Ya, jadi kalau yang Delta ini seperti yang klasik ya selalu kita bicarakan ya, ada enzim di sini ya yang memotong S antara S1 dan S2, kemudian dia akan mulai masuk ya. Tetapi kalau Omicron ini masuk virus utuhnya masuk ke sini ya. Kalau yang Delta dia hanya terjadi
cell fusion, kemudian materi genetiknya yang dimasukkan, disuntikan ke dalam selnya. Ya, tapi kalau Omikron itu melakukan endositosis. Nah, apa yang menjadi dampaknya? Di bagian bawah ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan afinitas ya. Jadi kalau delta misalnya itu lebih banyak di bronchus ya, misalnya kalau di Omikron lebih di jaringan paru-parunya sendiri. Nah, itu kemudian akan menyebabkan juga meningkatnya tadi RO-nya ya, reproductive number-nya. Ini kita lihat di sini antara delta varian dengan Omikron ya, ada perbedaan karena sifat-sifat tadi. Baik, saya lanjutkan karena waktunya terbatas. Nah, ini juga menunjukkan tadi perbedaan mekanisme masuknya virus ke dalam sel. Saya nggak akan ulangin ini sebetulnya menjelaskan lagi yang tadi. Nah, bagaimana kaitannya dengan vaksinasi? Ya, ini satu studi yang dirangkum di gambar ini menunjukkan bahwa vaksinasi baik oleh apapun ya, inactive vaksin maupun vektor vaksin maupun RNA vaksin ya, ini akan menginduksi pembentukan antibodi yang diharapkan akan menyebabkan proteksi ya, artinya dia akan mengikat si virus ya. Nah, pada virus wild type ini bekerja dengan baik, tetapi ternyata pada Omikron si antibodi ini tidak mengikat si Omikron dengan baik ya, itu yang menyebabkan virusnya terus survive dan lebih cepat menular. Ini juga terkait dengan proteksi seluler yang ditimbulkan. Diharapkan kalau kita memiliki kekebalan seluler, ini akan bisa lebih baik dalam memblok infeksi Omikron ke dalam sel. Maaf, 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Dikaitkan dengan respon terhadap antiviral, ya, obat-obat antivirus, ya, kita lihat ada beberapa potensi yang bisa kita pakai, yaitu kita bisa menggunakan neutralizing antibody, ya, kita bisa menggunakan beberapa agen-agen farmakologik ya, misalnya ada protease inhibitor, ada interfering peptides. Nah, ini semua bisa dipakai, tetapi ternyata untuk Omikron itu ternyata membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Beberapa prosedur laboratorium untuk mendeteksi adanya BA4 dan BA5 itu biasanya dipakai dengan RT-PCR ya, ini yang lazim ya. Tapi yang lebih detail adalah dilakukan dengan next generation sequencing ya, untuk melihat whole genome sequence-nya. Biasanya kita mengkonfirmasi dengan whole genome sequence, tapi ini membutuhkan biaya dan waktu yang lebih panjang, tapi dia lebih spesifik. Ada teknologi lagi namanya pyrosequencing, tapi karena waktunya nggak ada, saya tidak akan. Nah, ini slide saya terakhir. Bagaimana dengan next wave? Ada beberapa ahli yang meramalkan, ya, misalnya Jesse Bloom, dia bilang ini varian ini memang bisa lolos dari immune response, ya, sehingga dia bisa tetap menginfeksi orang-orang yang sudah memiliki kekebalan sebelumnya. Ya, kemudian Alex Siegel yang juga dari Afrika Selatan ini juga menunjukkan bahwa BA4 BA5 ini bisa lolos dari kekebalan ya, tapi walaupun tidak terlalu dramatik ya gejala klinisnya, tetapi dia berpotensi untuk menimbulkan puncak-puncak berikutnya atau gelombang berikutnya.
Kemudian David Ho juga demikian, ya, menekankan kembali bahwa si Omikron ini dan turunannya semua ini memang pintar sekali untuk melepaskan diri dari kekebalan, dan ini yang bisa memicu munculnya varian-varian baru. Dan Wencelis itu juga menyatakan bahwa walaupun tidak ada gejala yang berat, tapi ini bisa menyebabkan pandemi ini bisa kembali, ya, walaupun barangkali tidak seberat yang sebelumnya, dan itu akan muncul mungkin setiap 6 bulan. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya share siang ini, mudah-mudahan setidaknya memberi insight dan juga penyegaran. Terima kasih. Pesan terakhir adalah kita belum waktunya untuk abai karena pandemi belum selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kepanjangan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tidak apa-apa Prof. Nanti untuk pertanyaannya kita diskusi setelah 3 narasumber menyampaikan materinya. Teman sejawat semuanya, kita masuki pemateri yang kedua, yaitu Dr. Elina Burhan, MSc SPPK. Sebelum beliau menyampaikan materi, akan kami bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUI atau RSP Persahabatan. Beliau juga Ketua Kopi TB Pusat, anggota Majelis Kehormatan PDPI. Beliau juga Ketua Pokja Infeksi PDPI, Ketua Tim Pengobatan COVID RSUP Persahabatan. Beliau juga Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PBID, anggota Tim Advokasi Vaksin PBID, dan anggota Bidang Penyakit Menular PBID. Untuk itu kepada beliau, Dr. Elina Burhan, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Prof. Amin dan juga para pengurus PBID, dan tentu saja kepada 1000 peserta webinar kali ini. Mudah-mudahan sehat semua, jangan ada yang sakit ya, jaga kesehatan. Saya diminta bicara tentang gejala dan tata laksana Omikron B.4 dan BA.5 serta potensi terjadi long COVID. Apakah terlihat slide-nya, Dr. Zakaria? Dok. Ya, suaranya jelas? Sudah sangat jelas, Dok. Oke, baik. Ya, ini ingin mengupdate saja bahwa varian of concern yang beredar sebelum ini, yang selama ini kita kenal ada alpha, beta, gamma, dan delta. Namun yang terakhir kemudian masuk kelompok VOC yang saat ini tersebar adalah Omikron dengan bermacam-macam, BA.1, BA.2, BA.4, dan BA.5. Jadi yang tadi menjadi VOC tidak lagi VOC saat ini karena sudah masuk ke varian yang under monitoring. Jadi turun kelas, yang naik kelas adalah Omikron. Ya, saya di sini ingin memperlihatkan tren kasus di Afrika Selatan. Kita tahu Omikron BA.4 maupun BA.5 ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan bulan Januari dan Februari, dan hari menuju puncaknya adalah sekitar 30 hari, dan juga untuk BA.4 BA.5 sekitar 22 hari. Demikian juga yang terjadi di UK. Hari menuju puncak adalah 30 harian untuk Omikron BA.1 dan BA.4 dan 5 adalah 14 hari. Inilah yang mendasari kemudian kenapa begitu muncul Omikron di Indonesia, maka Kementerian Kesehatan kita sudah memprediksi akan terjadi puncak kasus ya. Dikatakan karena kemarin bulan Juni, maka kalau satu bulan maka puncak kasusnya sekitar bulan Juli ini, bulan Juli depan ya. Dan dari Afrika Selatan itu datanya menunjukkan bahwa puncak kasus BA.4 dan 5 ini hanya sepertiga dibanding BA.1, sehingga kalau di Indonesia Omikron sebelumnya sekitar 64.000 puncaknya,
maka diperkirakan kalau belajar dari UK maupun dari Afrika Selatan, maka kemungkinan angka tertinggi kita adalah sepertiga dari 60.000, jadi sekitar 20.000. Ya, jadi memang dikatakan BA.4 dan BA.5 ini memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibandingkan BA.1 dan BA.2, tapi kita juga beruntung bahwa tingkat keparahannya di bawah Delta dan tetapi punya kemampuan lolos dari perlindungan kekebalan atau juga dikatakan punya sifat escape immunity. Ya, tetapi tentu saja walaupun lebih menular dibandingkan BA1, BA.2, namun kita juga tahu masyarakat Indonesia sudah banyak yang divaksin 1, 2 dan bahkan sudah booster juga. Ya, ini data yang menunjukkan bahwa kasus BA.5 mengalami peningkatan. Kita lihat di sini warna yang biru tua ya, baru ditemukan di sekitar pertengahan Mei dan terus meningkat hingga saat ini di bulan Juni tanggal 23 angkanya terus meningkat, dan ternyata BA.5 itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan BA.4 untuk setting Indonesia. Ya, ini kasus harian Indonesia yang terus naik ya. Kemudian juga positivity rate juga naik. Kita lihat di sini grafik yang warna abu-abu adalah kasus harian di angka 2.000 untuk hari yang kemarin. Mudah-mudahan tidak terus naik walaupun prediksinya akan naik. Namun tentu saja kita sebagai orang yang atau manusia yang punya akal, kita tentunya kalau sudah tahu sesuatu akan terjadi, kita melakukan berbagai antisipasi supaya prediksi itu bisa kita patahkan. Ya, ini kalau kita lihat kenaikannya sebagaimana terlihat di sini ya, mulai di 31 Mei itu masih sekitar 300-an, tapi terus naik. Ya, ini seperti naik ke puncak gunung. Mudah-mudahan jangan sampai gunungnya jangan terlalu tinggi ya. Ya, ini angka per hari kemarin bahwa memang hampir 2.000 kasus positif harian, yang di testing ada 60, jadi positivity rate sekitar 3,3. Ya, ini kita lihat bagaimana demografi dari BA.4. Saya ingin memperlihatkan bahwa data ini dari 21 kasus BA.4 yang kemudian dilakukan analisis. Ini saya mendapatkan angka dan data ini dari teman-teman di kementerian ya. Kita lihat di sini untuk domisili dari Jakarta. Lalu usianya, kalau kita lihat usianya terutama usia produktif, yaitu kisaran antara 20 sampai 49 yang banyak ya. Namun kita juga bisa melihat di sini ada 5% yang adalah kelompok anak-anak usia 0 sampai 9 tahun dan 15% untuk lansia di atas 60 tahun. Gendernya yang terbanyak adalah laki-laki, dan ini justru yang terbanyak adalah warga negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penularannya sudah bersifat lokal, bukan lagi imported cases. Ya, bagaimana dengan gejalanya? Jadi di sini kita lihat bahwa yang bergejala yang sudah didapatkan datanya sekitar 48%, 19% tidak bergejala, yang selebihnya belum ada data. Kemudian juga ternyata umumnya pasiennya sudah mendapatkan vaksinasi, ya. Jadi cukup banyak yang sudah vaksinasi, 62% sudah dosis ketiga, 24% sudah dosis kedua. Namun kita lihat juga di sini ada yang sekitar 5% belum divaksin, karena setelah dilihat ternyata karena usia anak-anak. Lalu hanya 2 orang saja dari 21 kasus ini yang dirawat. Jadi memang yang berat hanya sedikit jumlahnya, dan juga ternyata kasus-kasus ini teridentifikasi juga mempunyai komorbid. Bagaimana dengan kasus yang lebih banyak, yaitu BA.4? BA.4 di sini ada 122 yang sudah diidentifikasi. Jadi sebetulnya sudah ada 143 kasus BA.4 dan plus BA.5 di Indonesia. Dan untuk kalau
BA.5 ini anak-anak ya, walaupun umumnya memang usia produktif, nah, dan lansia juga ini kebanyakan lebih dari separuhnya ada di DKI, dan yang terbanyak ada juga laki-laki, dan 92% adalah masyarakat Indonesia sendiri, hanya 8% yang orang asing. Kalau kita lihat bergejala banyak sekali nih, kalau BA.5 ini yang bergejala ada 63% ya, yang tanpa gejala hanya 7,6%, dan yang sudah divaksin 3 kali ada 51%, vaksin 2 kali 23%, ada 10% belum divaksin. Jadi kebanyakan adalah anak-anak kecil, makanya belum divaksin, dan ada 4% yang dirawat inap. Sementara komorbid yang terbanyak kalau kita lihat di sini adalah diabetes, kemudian ada hipertensi, ada juga di sini pneumonia, dan 50% tidak ada komorbid. Gejala apa saja yang terbanyak BA.4 dan BA.5 ini? Bisa diperhatikan di sini. Untuk BA.5 yang terbanyak adalah batuk, dan biasanya batuknya kering, lalu disertai dengan demam dan pilek, dan juga ada nyeri tenggorok. Untuk BA.4 juga yang terbanyak adalah batuk, diikuti dengan nyeri tenggorok dan demam. Jadi 3 gejala yang utama, batuk, nyeri tenggorok, dan demam. Dan kalau mau ambil yang keempat adalah pilek atau flu. Ya, ini ingin memperlihatkan ada 12 kasus yang kebetulan ada datanya ini. Kalau kita lihat di sini umumnya WNI, dan semuanya di sini adalah BA.5, dan saya ingin memperlihatkan kondisi klinisnya. Ini ringan-ringan saja, memang demam, mual, batuk, demam, batuk, nyeri tenggorok, dan seterusnya ya. Dan juga ada yang tidak bergejala. Di persahabatan juga demikian, data-data Omikron, tapi ini kita tidak memilahnya BA.1, 2, 3, atau 4 ya, bahwa yang terbanyak adalah batuk kering, memang nyeri tenggorok dan letih, komorbidnya hipertensi, diabetes. Ya, ini data keparan penyakit. Ini baru saja terbit, dikeluarkan oleh WHO tahun 2022, membandingkan tingkat keparahan Omikron dan Delta. Data yang diambil cukup banyak, 108.000 pasien, namun hanya 36.000 yang bergejala, sehingga ini yang bisa diikuti atau dievaluasi. Dari 36.000 ini 19.000 Omikron, Delta 16.000, dan kemudian dilihat di sini bahwa ternyata dari kelompok Omikron yang mengalami kematian sekitar 15%, tapi yang Delta jauh lebih tinggi, yaitu 28%, hampir 2 kalinya. Dan ini dikatakan sangat bermakna. Demikian juga length of stay pada Omikron ini lebih pendek dibandingkan length of stay dari Delta. Berikutnya kalau kita melihat perbandingan Omikron dan Delta lainnya untuk melihat risiko untuk menjadi gejala yang berat. Nah, ternyata yang berisiko untuk bergejala berat adalah Delta dibandingkan dengan Omikron, dan signifikansinya cukup bagus, kurang dari 0,001, dan juga dikatakan Omikron ini risikonya lebih rendah untuk terjadi kematian selama perawatan di rumah sakit. Kita lihat di sini grafik Kaplan-Meiernya yang memang kesintasannya lebih bagus di Omikron, atau survivalnya lebih bagus di Omikron dibandingkan Delta pada pengamatan 28 hari sejak dirawat di rumah sakit. Maaf, 5 menit lagi. Oke, baik. Kalau kita lihat status vaksinasi di sini dikatakan bahwa pasien yang sudah divaksin berisiko lebih rendah untuk mengalami gejala yang berat. Saya kira kita juga demikian, dan juga pasien yang mengalami reinfeksi setelah divaksin lebih rendah untuk menjadi lebih berat. Ya, lalu bagaimana tata laksananya? Karena umumnya tidak bergejala, banyak yang bergejala ringan-ringan saja, maka biasanya kebanyakan isolasi mandiri, hanya sebagian kecil yang dirawat karena memang gejalanya sedang. Kita lihat tadi hanya 2%, dan obat-obatnya sama saja. Hingga saat ini belum ada perbedaan regimen dari tata kelola maupun
pengobatan farmakologis dari COVID varian BA.4 dan BA.5 ini kita lihat sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi kasus harian endemi yang pertama adalah melalui jalur vaksinasi. Ayo kita tingkatkan lagi, apalagi booster kita masih rendah, dan juga tracing serta protokol kesehatan. Kita lihat di sini kalau untuk vaksinasi dosis 1-2 sudah bagus sekali, 96% dan 80%, tapi dosis ketiga atau booster baru 23%. Oleh cita kita adalah endemi, tapi endemi saya ingin menyampaikan, endemi itu bukan berarti penyakitnya tidak ada, tapi penyakitnya ada, dan biasa ada, namun konstan jumlahnya dan bisa dikontrol penularannya, atau penularan lebih lambat. Endemi di dunia contohnya saat ini influenza, malaria, dan tuberkulosis. Jadi endemi bukan berarti penyakitnya tidak ada, penyakitnya tetap ada, tetapi itu tadi bisa dikendalikan. Oleh sebab itu perlu suatu upaya kewaspadaan dengan strategi pencegahan dengan sistem pengendalian penularan yang sangat kuat kalau kita ingin masuk kepada endemi. Ada indikator untuk jadi endemi bahwa ini tadi laju penularan kurang dari 1, positivity rate kurang dari 5, tingkat perawatan kurang dari 5%, fatality rate kurang dari 3%, dan masih level 2 untuk, dan ini indikator bisa tahan 6 bulan. Nah, kita beberapa bulan yang lalu mengarah ke sini, tapi ada gangguan sedikit sekarang karena BA.4 dan BA.5. Yuk kita antisipasi jangan sampai angka-angka ini menjadi berubah sehingga endemi akan lebih jauh lagi. Ya, jadi saya ingin terakhir nih tentang long COVID. Ini ada penelitian di UK dikatakan bahwa kejadian pada Omicron itu hanya 4,5% dibandingkan 10% pada Delta, jadi lebih rendah memang. Dan juga ini ada penelitian yang diantara orang yang divaksinasi. Jadi kalau vaksinasinya sudah 2, maka yang long COVID-nya lebih banyak pada Delta dibandingkan Omicron. Tapi kalau vaksinasinya sudah 3 kali, itu sama saja antara Omicron dan Delta untuk kejadian long COVID. Ya, ini juga penelitian yang cukup besar di Amerika melibatkan 30.000, 2 juta, dan 100.000 orang yang dikelompokkan, dan juga di sini ditemukan bahwa risiko long COVID lebih rendah pada COVID dengan riwayat vaksin dibandingkan orang COVID tanpa vaksin. Dan ini menunjukkan bahwa vaksin itu sebelum kejadian infeksi memberikan perlindungan parsial saja, tidak 100%. Sebagai kesimpulan saya ingin menyampaikan bahwa pandemi belum selesai, kasus meningkat, ada VOC baru yaitu BA.4 dan BA.5. Gejala yang dominan dari BA.4 dan BA.5 ini adalah batuk, nyeri tenggorok, demam, dan pilek. Namun tata laksananya masih sama dengan varian yang lain, dan Omicron memiliki risiko mortalitas yang lebih rendah dibandingkan Delta, dan juga kemungkinan lebih kecil untuk mengalami long COVID. Namun ingin saya sampaikan kembali bahwa penting upaya pencegahan, yaitu 1, kembali memakai masker di ruang terbuka. Yang kemarin kita mulai membuka masker di ruang terbuka karena memang waktu itu kasusnya sangat rendah, landai ya, tetapi dengan kenaikan kasus yuk pakai masker lagi walaupun di ruang terbuka, dan juga tentu saja tingkatkan cakupan vaksinasi booster karena baru 23%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Zakaria. Terima kasih Dr. Erlina Borhan. Nanti masih banyak pertanyaan, Dok. Nanti jadi tunggu 20 menit lagi dari Dr. Athoillah menyampaikan materi. Sebagai pemateri yang ketiga yaitu Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari, MKes. Beliau ini adalah lulusan dari S1, S2, S3 dari Universitas Erlangga. Maaf, Dr. Athoillah, nggak saya baca semuanya karena banyak sekali ini kurikulum vitae-nya dan buku-buku yang dibuat oleh beliau. Sekarang beliau adalah sebagai dosen dari FKM UNER dan sebagai wakil dekan bidang sumber daya di FKM UNER dari 2020 sampai sekarang. Untuk itu kepada beliau Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari, Dr. MKes, kami
Silakan. Baik, terima kasih Dr. Zakaria atas penerangannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat saya bagi para senior, para guru-guru saya dan juga sejawat sekalian dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang Zoom ini yang memungkinkan kita bisa bertemu dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin kalau nggak diinisiasi oleh pandemi kemarin, mungkin pertemuan seperti ini tidak terjadi ya. Tetapi tentu kita tidak berharap bahwa pandemi ini akan terus berlangsung. Karena itu saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan pengaruh varian baru COVID-19 terhadap parameter endemi dan strategi epidemiologi menuju endemi. Ya, mungkin karena saya dosen, jadi judul yang diberikan ke saya ini seperti skripsi ya, pengaruh terhadap gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak berpengaruh begitu. Tapi apakah memang berpengaruh atau tidak berpengaruh nanti kita lihat dalam paparan selanjutnya. Yang pertama sekali saya kira mungkin kita perlu kembali ke ilmu IKM ya ini ya. Bagi sebagian kita mungkin ilmu IKM ini dulu adalah mimpi buruk ya. Tapi ternyata ada yang lebih buruk ya dari IKM itu apabila apa yang kita pelajari di IKM ternyata terjadi di dunia nyata ya. Dalam hal ini adalah pandemi yang saat ini terjadi. Nah, statement-statement yang baik itu dilontarkan oleh para pejabat maupun mungkin di antara kita juga dan mungkin di media massa adalah bahwa kita menuju ke endemi. Ya. Konotasinya mungkin menggembirakan begitu ya. Tetapi sebenarnya apakah itu endemi atau pandemi, saya kira dalam konteks sekarang ini tidak terlalu penting lagi begitu ya. Sehingga kita tidak perlu menggarisbawahi terkait bahwa kita sekarang menuju ke endemi begitu ya. Karena faktanya tadi juga dibantu oleh Dr. Erlina bahwa endemi itu tidak berarti penyakitnya nggak ada atau hilang. Ya. Bahkan mungkin juga bisa terjadi hiperendemi begitu ya. Hiperendemi itu artinya bahwa penyakitnya ini persisten, tetap ada, tapi jumlahnya tinggi. Ya, itu juga endemi juga, tetapi hiperendemi. Ya, dan kenyataannya juga kita sekarang ada beberapa penyakit yang endemis yang disampaikan oleh tadi Dr. Erlina, TB begitu ya. Toh juga Indonesia masih tetap ranking 2 dunia saat ini sebagai negara dengan prevalensi TB tertinggi. Jadi artinya bahwa yang terpenting sekarang fokus kita adalah bagaimana agar COVID-19 ini kita kendalikan. Jadi itu yang saya kira penting, gitu ya. Karena kalau di level endemi itu kalau dalam per definisi itu belum tentu sebenarnya level yang kita inginkan. Kita inginkan kan zero ya, 0 kasus. Tapi kenyataannya endemi enggak seperti itu ya. Tetapi level yang masih teramati. Jadi kasus ini secara sporadis masih dijumpai dan tidak ada batas waktu begitu ya. Jadi endemi ini bisa berlangsung itu dalam kurun waktu yang tidak bisa kita tentukan. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke endemi itu bukan berarti kondisi yang lebih baik. Begitu. Dan satu hal lagi bahwa yang menentukan apakah COVID-19 ini pandemi atau endemi tentu bukan di level regional, apalagi nasional, tetapi harus internasional karena istilah pandemi itu mengacu pada epidemi. Ya, epidemi itu adalah endemi yang kemudian meningkat di level yang lebih dari endemi dan terjadi di beberapa negara atau benua. Ya, dan parameternya adalah basic reproduction number, salah satunya ya, yaitu tingkat penularan. Nah, basic reproduction number atau R0 ya, itu 2 saja itu sudah membuat suatu penyakit bisa berpotensi menjadi pandemi. Tapi bagaimana misalnya dengan kita bandingkan antara COVID dengan campak. Ya. COVID itu kemarin bisa mencapai 3,5 di Indonesia, ya, R0-nya. Campak itu 15. Jadi R0-nya jauh lebih tinggi campak itu.
Tapi kenapa kok kita nggak concern dengan campak, dan kemudian kenapa kok campak itu tidak berpotensi menjadi pandemi? Ya, sekali lagi R0 ini tidak hanya menjadi satu-satunya parameter, karena yang parameter yang lain adalah misalnya mode of transmission dan peluang untuk kemudian bisa menular ke area yang lebih luas. Yang itu yang saya kira juga harus diperhitungkan selain basic reproduction number ini saja. Tapi oke lah, nanti mungkin untuk COVID-19 ini saya akan fokus ke basic reproduction number. Nah, saya lewati aja. Karena memang sebenarnya nanti pada saat endemi pun ya itu bisa saja COVID-19 ini bisa menjadi epidemi ketika ya, jumlahnya naik atau virulensi penyakitnya meningkat ya, atau infektivitasnya meningkat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan endemisitas COVID-19 ini tidak semenyenangkan seperti yang kita bayangkan. Nah, mungkin kita belajar ya dari di 2022 ini bahwa kita berharap bahwa tahun 2022 seharusnya kasus COVID-19 ini turun. Tapi kenyataannya masuk ke bulan Juni ini di 3 region dari WHO ini secara umum meningkat ya. Di Mediterania meningkat 58%, Asia Tenggara 33%, di wilayah Amerika Utara dan Selatan 13%, ya. Dan jumlah kematian juga meskipun melandai, tetapi kalau kita bandingkan dengan minggu yang lalu, secara global itu meningkat 4%. Dan ini pun sebenarnya harus kita interpretasi dengan hati-hati, karena hampir di seluruh negara, strategi 3T-nya itu udah berubah. Jadi karena semua udah bersiap-siap ke arah pandemi, ke arah endemi, begitu ya. Semua akhirnya 3T-nya itu kendor semua. Sehingga angka-angka yang tercatat dan terlaporkan ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Amin, ini belum tentu merepresentasikan angka yang sebenarnya. Begitu. Nah, bagaimana kemudian dampak munculnya varian baru, ya, atau BA.4 dan BA.5 ini yang kemudian menjadi concern karena memang salah satu faktor yang menyebabkan varian ini menjadi perhatian adalah kemampuan imun escape-nya. Atau dengan kata lain bahwa yang tervaksin pun masih ada kemungkinan untuk dapat terinfeksi. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Amin, juga dengan Dr. Erlina, bahwa memang dalam 3 bulan terakhir, ini yang paling dominan itu adalah Omicron, ya, 97%. Dan ini adalah blessing in disguise, ya, dalam artian bahwa sama-sama SARS-CoV-2, begitu ya. Kemudian adanya Omicron yang dominan, ini boleh jadi menjadi faktor yang menghalangi ya varian Delta yang lebih virulen, ya. Lebih virulen artinya lebih menyebabkan gejala yang berat, itu menjadi terhalang ya untuk bisa melakukan penetrasi atau insersi ke manusia, ya, sehingga kemudian Delta ini menjadi turun, begitu. Nah, di antara Omicron, bagaimana posisi BA.4 dan BA.5? Tadi sudah disampaikan bahwa persentasenya relatif masih rendah, ya, di bawah 10%. BA.5 masih 6% dan BA.4 masih 3%. Walaupun memang ada peningkatan, ya, ada peningkatan sedikit, tapi itu tidak signifikan. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Erlina, kita bisa belajar dari pengalaman yang di Afrika Selatan yang sudah mencapai puncaknya dan sekarang turun. Ya. Nah, puncak di Afrika Selatan kemarin itu ternyata hanya mencapai 1/3 dari puncak yang terjadi pada saat Omicron di Afrika Selatan. Ya, jadi kita berharap apa yang terjadi di Afrika Selatan itu juga terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin kalau bisa lebih rendah, ya. Tapi apakah bisa? Nah, nanti kita lihat ini apa hal-hal yang menyebabkan kita harus waspada bahwa boleh jadi BA.4 dan BA.5 ini yang ada di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Kalau tadi Prof. Amin menyatakan bahwa
ada pola ya yang menunjukkan bahwa peningkatan kasus COVID ini terjadi tiap 6 bulan ya secara global dan mungkin juga secara nasional di Indonesia. Tetapi sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini tingkat peningkatan kasus ini tidak selalu harus sesuai dan selaras dengan peningkatan kasus di global, di tingkat global. Di Indonesia, yang pasti adalah peningkatan kasus itu selalu mengikuti terjadinya event mobilitas sosial. Nah, itu yang saya kira mungkin harus kita waspadai. Ya. Apalagi sekarang ini Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Ya, ini kalau kemudian aktivitas sosial itu tidak kita antisipasi, ya saya kira mungkin kita akan cukup kesulitan ya di dalam melakukan penanganan yang proper begitu ya. Nah, apa itu contohnya nih? Ya, contohnya adalah Lebaran. Ya. Di tahun 2021 ya, peningkatan kasus dimulai 2 minggu setelah Lebaran. Tahun 2022 terjadi hal yang sama. Walaupun mungkin kalau kita amati dalam grafik ini kita bandingkan, itu peningkatan kasus pasca Lebaran di tahun ini tidak setinggi peningkatan kasus di tahun 2021. Ya. Tapi ini belum selesai. Begitu. Kita nanti masih akan mengalami beberapa event sosial ya di slide selanjutnya. Sebelum ke slide tersebut kita masih akan lihat bahwa meskipun saat ini terjadi peningkatan ya di Indonesia ini positivity rate-nya masih di bawah standar WHO yang 5%. Ya. Kita masih ada di 1,62%, tetapi hari ini kita naik 2,4%. Nah ini juga, ini masih fluktuatif ya. Kita lihat bahwa tingkat positivity rate ini masih labil begitu ya. Walaupun tingkat penularan masih rendah ya, dan angka yang lebih jujur saya kira adalah kenaikan hospitalisasi dan tingkat kematian. Nah, ini yang saya kira secara kasat mata itu bisa dilihat. Kalau kemudian secara genomik apalagi agak kesulitan karena membutuhkan biaya dan kapabilitas laboratorium secara infrastruktur yang relatif sulit begitu ya. Tetapi angka hospitalisasi dan angka kematian ini relatif paling mudah untuk dijadikan parameter. Ya, apakah sebenarnya kondisi COVID di Indonesia ini membaik atau tidak. Nah, dari angka hospitalisasi sejauh ini belum ada kenaikan ya, di seluruh Indonesia, termasuk juga angka kematian. Kira-kira kenapa? Nah, salah satu alasan yang saya ajukan ya, saya pikir adalah karena memang berdasarkan pemodelan epidemiologi yang kami lakukan oleh beberapa teman di Universitas Airlangga dan juga di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa susceptible person atau orang yang masih rentan tertular ya, selain BA4 dan BA5 yang dikatakan tadi memiliki kemampuan imun escape ya, itu tinggal 10%. Ya, tinggal 10% ini adalah orang yang betul-betul tidak tersentuh baik itu vaksinasi atau infeksi alami sebelumnya. Ya, jadi hampir sekitar 90% ya penduduk Jawa ini sudah memiliki kekebalan. Ya, baik itu karena vaksinasi maupun infeksi alami atau double dua-duanya. Ya, jadi hasil dari vaksinasi maupun pada saat yang sama memiliki riwayat infeksi. Maaf dok, 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, saya kira hal ini yang kemudian bisa membuat kita cukup tidak terlalu khawatir ya terhadap
angka hospitalisasi dan angka kematian, bukan peningkatan kasus. Sekali lagi saya tekankan di sana. Nah, kenapa? Karena kalau kasus itu kita naik lagi, ya. Jadi setelah berminggu-minggu, ya, kita berada di bawah 1, ya, reproduction number kita, efektif reproduction number kita, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa kalau misalnya di bawah 1 itu kan artinya belum tentu satu pasien menularkan ke satu orang pasien yang lain. Ya, bahkan di 15 April kemarin kita sudah mencapai titik terendah 0,4. Ya, tetapi sekarang ini kita naik lagi menjadi 1,6. Jadi artinya kemampuan transmisi atau peluang transmisi COVID ini naik lagi. Nah, ini kemudian sedikit membuyarkan skenario pengendalian pandemi ini. Dan naiknya reproduction number ini nyaris selalu mendahului peningkatan kasus. Ini yang saya bilang tadi, kita harus waspada. Karena meskipun sekarang ini meningkat, tapi belum selesai. Tadi saya sampaikan bahwa kita selama ini peningkatan kasus selalu mengikuti event mobilitas sosial. Kita masih ada Idul Adha, ya, 2 minggu lagi. Dan yang paling penting saya kira ini adalah haji. Ya, kenapa? Karena pada saat haji, ya, jamaah haji kumpul di padang Arafah, begitu ya. Dan itu tanpa masker karena memang untuk wukuf kan tidak sah ya bila menggunakan masker. Saya tidak tahu nanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi seperti apa. Tetapi 4 juta orang dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, ya, tanpa masker, dalam situasi di mana ada bayang-bayang transmisi BA4 dan BA.5, ini ada peluang jamaah kita yang dari Indonesia membawa oleh-oleh BA.4 dan BA.5 pada saat terjadinya event tersebut. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya tentunya. Nah, jadi intinya adalah bahwa situasi-situasi di mana SARS-CoV-2 ini memiliki mutation rate yang tinggi, kemudian vaksin itu tidak membunuh tetapi hanya menghalangi severitas, ya, terus kemudian bahwa virus ini cukup kosmopolit sehingga bisa tidak hanya di manusia tetapi di hewan, ya, sehingga kalau kemudian dilakukan vaksinasi pada manusia itu akan lebih mudah daripada kemudian melakukan vaksinasi pada hewan liar. Ya, ini yang kemudian membuat banyak para ahli itu mengatakan memang at the end of the day, ya, itu memang COVID-19 ini perjalanannya berakhir bukan di eradikasi, tetapi lebih ke endemi. Jadi hanya itu saja. Jadi endemi yang dimaksud di sini adalah bukan suatu kondisi yang lebih menggembirakan, tetapi lebih menunjukkan adanya kondisi akhir, ya, skenario dari COVID-19 ini. Sehingga namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa endemi ini adalah kondisi yang terkendali, dan untuk itu maka ada 2 hal, ya, ada 2 strategi yang mungkin bisa dilakukan secara umum, yaitu adalah pembatasan atau containment, ya, bagi mereka yang berpotensi untuk menularkan, dan juga saya kira surveillance. Surveillance ini mungkin yang seperti yang dilakukan oleh Prof. Amin misalnya, ya, surveillance genomik ini penting untuk mengidentifikasi varian. Tetapi juga yang tidak kalah penting, ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman di ujung tombak, ya, di puskesmas dan lain sebagainya adalah surveillance influenza-like illness seperti yang terjadi pada pandemi virus babi, ya, swine flu pada tahun 2015. Ya. Dan yang terpenting edukasi, ya, mengubah perilaku dan persepsi kesehatan. Jangan lagi kemudian praktisi kesehatan mengatakan kepada masyarakat bahwa oh, enggak apa-apa, ini seperti flu biasa. Nah, itu artinya kita tidak belajar apa-apa dari pandemi ini. Nah, saya kira mungkin itu rekomendasi saya berdasarkan apa yang tadi yang saya sampaikan, ada 2 hal tadi, containment dan surveillance. Ya, nah, saya setuju ini dari apa yang disampaikan oleh PBID, ada 9 rekomendasi.
ya. Cuman mungkin yang di nomor 6 ini mungkin agak dari sudut pandang epidemiologi ya, bahwa PCR itu adalah alat untuk diagnosis bukan alat screening, sehingga mungkin ya ini membuka peluang diskusi apakah memang saran untuk melakukan PCR ini menjadi relevan atau kita letakkan kembali PCR ini ke fitrahnya sebagai alat diagnosis. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Zakaria. Mohon maaf apabila waktunya berlebih. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Biar taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Otoilah. Para narasumber, kami mohon untuk bersiap-siap untuk banyak sekali pertanyaan yang muncul di chat. Pertama, kami akan bacakan pertanyaan ke Prof dulu. Prof Amir, ini dari Asti. Pertanyaannya, apakah masih efektif pemberian booster? Mengingat virus Omicron bisa meloloskan diri, katanya gitu, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Betul bahwa reaksi proteksi kekebalan ya, baik itu kekebalan akibat vaksin maupun kekebalan akibat infeksi alami, ini sudah ada studinya, misalnya yang ditujukan kepada BA1 misalnya, itu terhadap BA4 dan BA5 itu menurun. Tetapi seperti kita ketahui bahwa dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi, adanya antibodi itu lebih baik. Ya, bahkan dulu kita pernah membaca rekomendasinya WHO, vaksinasi sekalipun itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena tetap ada to some extent ya, artinya ada proteksi walaupun tidak setinggi yang diharapkan. Tapi intinya vaksinasi itu adalah pertama mencegah kita dari infeksi, ya. Yang kedua, kalaupun kita terinfeksi itu tidak sakit, ya. Kalaupun harus sakit tidak berat. Itu intinya, ya. Jadi kembali ke message pertama adalah daripada tidak divaksinasi, maka adanya kekebalan yang sedikit, karena yang berfungsi sebenarnya bukan existing antibody saja, tetapi memori sel yang sudah ada di dalam tubuh seseorang yang pernah divaksinasi atau pernah terpapar, itu yang kita harapkan juga akan memiliki peran signifikan dalam proteksi. Terima kasih. Iya, mungkin kelanjutan, Prof. Jadi kemungkinan yang ada pertanyaan juga, Prof. Selanjutnya, kemungkinan nggak ada booster keempat, Prof? Ada kemungkinan. Memang itu sudah menjadi wacana. Tetapi kita ketahui bahwa booster pertama saja baru 23% kalau saya tidak salah angkanya ya. Baru 48 juta orang yang divaksinasi dari target ya 250-an juta lah gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, tentu kalau orang yang sudah menerima booster pertama itu akan baik ya setelah beberapa bulan kemudian, walaupun kita belum punya datanya ya, dia menurunnya berapa bulan. Nah, itu untuk mendapatkan booster yang kedua. Ya, tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang belum menerima booster 1 sekalipun? Ya, ini pertanyaannya lebih banyak bukan ke masalah imunitasnya atau masalah medisnya ya, tapi masalah supply-nya nih. Supply-nya, Prof, ya. Supply-nya siapa yang mau bayar misalnya. Iya, Prof. Itu lebih ke arah sana sih. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kemudian saya akan beralih ke Dr. Erlina. Masih mendengarkan Dr. Erlina? Masih. Ya, Dok, ini banyak pertanyaan juga, Dok. Pertama, pertanyaan dengan sekarang masih dilakukan
swab antigen, Dok. Dengan BA45 ini masih bisa nggak dengan swab antigen tersebut, Dok? Masih perlu nggak? Ini pertanyaannya, Dok. Baik, terima kasih. Kalau untuk diagnosis menurut saya sebaiknya PCR. Kalau untuk diagnosis, ya kalau antigen lebih ke arah kita ada suspek begitu ya. Tetapi kalau diagnosis, karena positivity rate-nya lebih bagus PCR dibandingkan antigen. Ya, itu ya, Dok ya. Nah, selanjutnya, Dok, apakah sekarang kan gejalanya ringan? Ada pertanyaan, apakah harus tetap diberikan antivirus, Dok, yang bergejala ringan? Ya, jadi begini, dalam guideline kita bahwa yang tidak perlu antivirus adalah yang tidak bergejala. Tetapi kalau yang bergejala ringan tetap dianjurkan pemberian antivirus karena supaya lebih cepat eliminasi dari virusnya sehingga perbaikannya juga akan lebih cepat. Jadi tetap masih bisa digunakan, masih disarankan digunakan ya, Dok ya. Yeah. Walaupun bergejala ringan ya, Dok ya. Iya. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya juga, Dok, kalau umpamanya batuk kering, nyeri tenggorokan, harus dilakukan PCR nggak, Dok? Ya, dalam situasi COVID saat ini, apalagi kalau kemudian pada kasus tersebut ternyata ada kontak, misalnya yang di rumah juga ada yang sakit dan kemudian memang itu COVID, dan kalau ada orang sekitarnya bergejala pilek dan nyeri tenggorok, sebaiknya kita cari ke arah COVID. Jadi tentu saja sebaiknya dilakukan upaya diagnosis dengan pemisahan PCR. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan banyak sekali, Dok. Kami sedang memilih pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan mungkin ke Dr. Artoilah ya. Melihat begitu cepat mutasi virus COVID, faktor apa saja yang menyebabkan rapiditas mutasi ini? Apakah vaksin sendiri menyebabkan mutasi tersebut? Dan apa saja upaya agar mutasi ini bisa teredam? Bisa ke Prof atau ke Dr. Artoilah, silakan. Ya, saya kira kalau untuk yang mutasi, monggo. Mungkin Prof. Amin dulu ya. Iya. Yang bisa menjawab. Ya, Prof. Oke, baik ya. Jadi bicara tentang mutasi, mutasi ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui. Mutasi itu terjadi secara random. Ya, jadi si virus sendiri tidak punya nawa itu untuk bermutasi ya. Itu terjadi secara random. Dan mutasi itu terjadi kalau virusnya menemukan host baru. Ya, selama si virus itu tidak bisa masuk ke host baru, tidak masuk ke sel, dia tidak akan bermutasi karena virus itu replikasi itu hanya terjadi di dalam sel. Yang ketiga, tidak semua mutasi itu menguntungkan virus. Bahkan hanya 4-5% yang menyebabkan virus itu tambah fit. Artinya fit terhadap lingkungannya ya. Artinya dia bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, bahkan menjadi lebih kuat ya, lebih fit. Karena sekitar 40%-nya itu justru membuat virusnya mati, 30%-an membuat dia lebih lemah, dan sekitar 20% tidak menyebabkan perubahan apa-apa. Ya, jadi hanya sebagian kecil. Tapi yang 45% itu yang menjadi fit itu kalau dia survive, dia berhasil keluar. Nah, itu yang akan menyebabkan tadi itu munculnya varian-varian baru. Ya, karena dia terus berupaya beradaptasi, artinya secara acak ya. Ini kan teori mutasi dan seleksi. Jadi yang terseleksi ya, teorinya kan survival of the fittest ya. Artinya yang bisa beradaptasi dengan lingkungan itu yang survive. Jadi otomatis yang survive itu menjadi lebih kuat. Makanya kalau kita lihat, kalau ingat dari di slide saya yang pertama itu, mutasinya itu semakin lama menjadi semakin lebih menular, lebih cepat ya,
lebih bisa menempel ke ACE2 reseptor dengan baik. Ya, itu terjadi karena proses seleksi setelah terjadinya mutasi. Ya. Kasih. Terima kasih, Prof. Ini mungkin ada hubungannya dengan jamaah haji, Dr. Atoilah tadi. Jamaah haji berisiko bawa oleh-oleh BA4 dan BA5. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah prediksi tersebut, Dok? Ya, terima kasih Dr. Zakaria. Ini yang tadi yang saya bilang bahwa ini perlu perubahan persepsi dan perilaku ya. Jadi selama ini ya orang kalau pulang umroh atau haji batuk pilek itu biasa, oh ya ini biasa, ini penyakit bawaan haji atau oleh-oleh haji atau oleh-oleh umroh. Ya, ini yang saya kira mungkin perlu diubah. Jadi kalau misalnya kita terus punya mindset seperti ini, maka sebenarnya kita ini sangat rentan terhadap penularan penyakit apapun, terutama yang airborne, begitu ya. Nah, karena itu maka saya menyarankan nanti untuk haji ini ada dua hal yang perlu dilakukan, ya, yaitu pertama surveillance. Surveillance ini tentu kita lihat dari gejala dulu. Ya, ketika gejalanya itu kemudian tidak muncul, ya, tidak terlihat gejala, nanti mungkin bisa dilakukan karantina, ya, 3 hari seperti yang menjadi prosedur Omikron pada saat terjadi puncak, dan apabila tidak terjadi gejala yang muncul, kemudian bisa dipersilakan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Tetapi yang menunjukkan gejala I-like, ya, infection like illness, nah ini yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan. Apakah itu PCR, ya, lebih bagus lagi kalau dilakukan whole genome sequencing. Nah, ini untuk menjadi satu hal ya yang menurut saya sih rekomendasi dari harus IDI ya, Dok, ya. dilakukan. Nanti mungkin rekomendasi dari IDI ke pemerintah. Betul. Mungkin, Dok, apalagi ya. nih kalau saya lihat pesertanya banyak dari teman-teman KKP ya. Jadi saya kira Ya. mungkin ini bisa jadi satu rekomendasi. Ini ada salah satu upaya untuk membendung agar tidak terjadi masuknya lebih lanjut BA4 dan BA.5 di Indonesia. Saya kira itu. Dr. Zakaria, boleh? Ya. Boleh, Dokter. Ya, saya ingin mengomentari saja tadi atas 9 rekomendasi dari IDI. Yang nomor 6 kan tadi tertulis pemeriksaan PCR untuk pelaku perjalanan. Sebetulnya waktu kami konferensi itu bukan hanya begitu narasinya, tapi pemeriksaan PCR atau antigen untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan itu tidak sedang menderita COVID, apalagi kan sekarang gejalanya ringan, orang nggak tahu dan mudah menular. Khawatirnya kalau di kendaraan umum atau di tempat ramai itu akan menularkan kepada orang lain. Jadi bukan PCR saja, tapi atau antigen, karena kita tahu antigen lebih murah ya, demikian. Makasih. Ya. Mungkin sekalian, Dr. Elina, ini ada pertanyaan terakhir mungkin pada diskusi sore hari ini. Apakah lama sakit pada Omikron B4 dan BA4 dan BA5 masih sama seperti kasus-kasus sebelumnya? Dan apakah bila dilakukan swab antigen pada hari ketiga dari gejala awal masih bisa terdeteksi, Dok? Nah, ini pertanyaan dari Astri, Dok. Ya, jadi sebetulnya masa inkubasi dari Omikron ini lebih cepat dibandingkan dengan Delta. Jadi begitu terpapar 1 hari 2 hari kemudian bisa kemudian bergejala, dan kalau sudah bergejala kemungkinan untuk positifnya lebih tinggi dibandingkan pada saat dia masa inkubasi, karena memang replikasi dari virusnya semakin banyak. Jadi kemungkinan untuk terkonfirmasi itu lebih tinggi pada saat dia bergejala. Ya, saya mau ditambahkan oleh Prof. Amin tentang hal ini. Dan lama rawat sebetulnya karena ringan-ringan saja, lebih pendek lama rawat pada Omikron dibandingkan dengan Delta. Ya, makasih. Silakan, Prof. Menambah. Ya, terima kasih. Ya, saya kira betul. Jadi karena si Omikron ini menempelnya, artinya masuknya ke dalam sel itu bisa lebih cepat, sehingga kita bisa paham bahwa masa inkubasi itu lebih pendek. Ya, tetapi karena sifat-sifat yang lainnya, dia tidak menyebabkan gejala klinis yang berat. Sebagian besar bahkan beberapa hari ya, 3 hari itu udah
sudah sembuh hanya dengan pengobatan simptomatik ya, dengan antipiretik atau dengan istirahat itu sudah banyak yang sembuh. Jadi tadi sekaligus menjawab pertanyaan ke Dr. Erni, Dr. Erlina, apakah yang ringan itu perlu dikasih antivirus? Ya, itu juga subject to discussion ya, karena ini yang ringan itu memang sebagian besar menjadi self-limiting disease, dan kalau diberikan antivirus mungkin ini kalau kita lihat dari sudut imunologinya, paparan terhadap antigennya menjadi berkurang sehingga imunitas yang dikembangkan juga akan berkurang. Tapi tentunya kita harus cermati kalau gejalanya cenderung menjadi berat, maka kita harus lebih agresif ya memberikan obat-obat farmakologiknya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya, kami mohon statement terakhir kepada kita semuanya, Prof. Ini pesertanya mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Ketua Pengurus ID cabang dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon statement terakhir, karena di situ juga ada pertanyaan. Narasi bahwa B4, B5, BA4, B5 ini bergejala ringan, dikhawatirkan memicu masyarakat ogah ketatkan prokes gitu. Ini kan jangan sampai hal ini terjadi gitu. Mungkin kami mohon statement dari para narasumber. Kami persilahkan dari Prof. Amin dulu. Terima kasih. Jadi menekankan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Elina dan juga Dr. Atoilah ya, bahwa pandemi belum selesai. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap kita sudah masuk di endemis, dan mutasi saat ini memang artinya virus yang bersirkulasi didominasi oleh Omikron dengan gejala ringan. Tetapi mutasi itu bisa terjadi seterusnya, bisa menjadi tambah lama tambah ringan, tapi juga tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi varian yang lebih berat ya, karena ada beberapa mekanisme mutasi. Jadi virus itu cukup cerdik. Nah, jadi pesannya adalah tadi di slide saya terakhir, kita tidak boleh abai karena pandemi belum selesai. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Persilahkan Dr. Erlina. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa upaya pencegahan harus kita jalankan dengan disiplin, karena kita tidak mau kasus ini terus naik dan naik sehingga infeksi atau penularan tidak terkendali. Sesuai dengan yang kuliahnya Prof. Amin, kalau infeksi ini tidak terkendali atau penularan terjadi terus-menerus, maka kemungkinan varian baru akan ada terus dan kita akan capek. Ada lagi varian, ada lagi varian. Jadi memang kita harus memutus rantai penularan. Jangan abai walaupun gejalanya ringan, namun ingat pada orang-orang tertentu ini mungkin tidak ringan. Contohnya pada lansia, pada orang dengan komorbid. Ya, jadi tetap protokol kesehatannya kita tingkatkan dan jangan lupa kembali memakai masker di ruang terbuka. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Erlina. Terakhir kepada Dr. Atoilah. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Zakaria. Ini mungkin saya ada dua ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya kira kita tidak perlu lagi mengemphasize ya atau menggambar-gambarkan bahwa kita akan menuju endemi ya. Itu useless kalau saya bilang. Ya sudah, kita mungkin kembali ke tagline yang sebelumnya, kita hidup berdampingan dengan COVID dan bagaimana caranya dalam hidup berdampingan itu COVID terkendali. Ya, dan artinya kita tidak lagi mengalami kondisi yang klinis yang buruk dengan COVID-19 ini. Yang pertama. Yang kedua adalah pesan bahwa COVID saat ini itu seperti flu biasa, jangan pernah disampaikan oleh teman-teman nakes begitu ya. Karena selain bahwa beberapa laporan dari sejawat ya kolega di Eropa ya walaupun tidak menimbulkan kematian, tetapi BA.4 dan BA.5 ini memiliki gejala klinis yang cukup berat, misalnya badan sakit semua, nggak bisa jalan dan sebagainya pada usia di atas 60 tahun.
statement bahwa COVID yang saat ini, Omikron saat ini adalah seperti flu biasa, itu tidak mendidik masyarakat untuk selalu tidak memandang remeh pada penyakit. Artinya kita tidak belajar apapun dari pandemi selama 2 tahun ini. Saya kira mungkin itu Dr. Zakaria yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sejawat semuanya. Intinya sore ini kita belajar untuk kita. Kita sudah mengetahui bahwa gejalanya seperti ini, tapi penyampaian ke masyarakat jangan sampai materi yang kita tahu hari ini disampaikan letterleh kepada masyarakat bahwa ini ringan dan lain-lain. Itu hanya di kita, tapi ke masyarakat tetap pesan dari Prof. Amin tadi bahwa pandemi belum berakhir dan COVID masih ada di sekitar kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pembicara yang luar biasa pada sore hari ini. Kita berikan aplaus pada seluruh pembicara pada sore hari ini, dan sekali lagi kepada seluruh peserta. Alhamdulillah 1.000 peserta, mungkin lebih, bisa mengikuti acara hari ini, dan semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Zakaria Ansori sebagai moderator dan sebagai sekretaris dari bidang kajian penyakit menular PBID menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf dari PB dan seluruh teman-teman dari PB yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya kembalikan ke Dr. Nugroho. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Zakaria dan kepada seluruh narasumber. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan serangkaian webinar. Sekedar pengumuman, mungkin Dr. Farhan bisa ditampilkan. Ya, izin Dr. Farhan bisa ditampilkan. Ada sedikit pengumuman. Ya, berikut ini ada pengumuman untuk materi webinar pada siang hari ini akan diupload dalam halaman depan website mitigasi PBID. Mohon silakan mengakses bagi teman sejawat yang ingin mengakses materinya di simid.org. Untuk rekaman akan diupload dalam beberapa hari ke depan dengan mengikuti follow subscribe channel YouTube PBID. Jadi PB Ikatan Dokter Indonesia. Kalau teman sejawat ingin mencari, nanti searching dengan kalimat PB Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, terkait jadwal kegiatan, nanti kita akan adakan seminar-seminar yang lebih lanjut dan kegiatan-kegiatan terbaru nanti ya terkini itu dapat diakses dengan mengikuti Instagram PBID, yaitu di @ikatandokter_indonesia dan Instagram tim mitigasi PBID @tim_mitigasi_id. Ya, dan tambahan informasi juga untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan via email. Jadi nanti mohon dicek ke email dalam beberapa hari atau seminggu ke depan. Baik, terima kasih atas kehadiran teman sejawat semua, pembicara dan tamu-tamu yang terhormat sekalian. Saya selaku MC acara pada siang hari ini memohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini dapat bermanfaat bagi diri kita, masyarakat, dan tentunya bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina, Dr. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Amin. Zakaria, Pak Ketum. Terima kasih. Ya. Salam hormat, Pak Ketum. Mohon izin live. Dr. Atila, terima kasih dok. Jauh-jauh Iya, dari Surabaya. Terima kasih banyak.
kasih teman-teman sejawat sekalian yang ikut dari Sabang sampai Merauke.